Pernah nggak kamu merasa marah sekaligus sedih? Marah karena orang-orang terbaik yang lahir dari tanah air ini justru memberikan keringat dan kecerdasannya untuk negara lain. Sedih karena di saat kita butuh mereka untuk membangun negeri ini, mereka malah tidak ada di sini. Ketika mendengar cerita tentang orang-orang pintar dari negeri kita, mereka adalah anak-anak bangsa yang dulunya sekolah di sini, dibesarkan di sini, bahkan ada yang kuliah dengan beasiswa negara. Tapi setelah menjadi hebat justru memilih mengabdi di luar negeri, yang justru memilih pergi ke luar negeri, sukses di sana tapi enggan kembali. Ya, di luar negeri mereka dihargai, gajinya layak, fasilitasnya lengkap, risetnya didukung penuh, profesinya dihormati. Tidak heran mereka bisa sukses di sana. Tapi ironisnya, kesuksesan itu jarang sekali kembali ke negeri ini. Mereka lebih betah menetap di negara lain daripada pulang. Sementara di tanah air kita justru kekurangan tenaga ahli, dokter terbaik, peneliti cerdas, atau inovator hebat. Di sini banyak rumah sakit kekurangan dokter spesialis, banyak universitas kekurangan peneliti yang bisa mendorong inovasi, banyak industri kekurangan inovator yang bisa membuat produk bersaing di tingkat dunia. Kekosongan itu nyata adanya dan dampaknya kita rasakan sehari-hari. Pertanyaannya yang bikin kita teriris adalah kenapa justru orang-orang terbaik kita pergi meninggalkan negeri ini? Ini bukan sekedar pertanyaan akademis, tapi pertanyaan moral. Kenapa orang yang kita besarkan dengan kasih sayang negeri ini, dengan pendidikan dan dukungan yang ada, akhirnya memilih meninggalkan kita? Apakah negeri ini gagal memberi mereka ruang untuk berkembang, atau justru kita sendiri yang belum siap menghargai orang-orang terbaik di sekitar? Fenomena ini dikenal dengan istilah brain drain. Secara sederhana, brain drain adalah saat tenaga kerja berkualitas tinggi, orang-orang terbaik di bidangnya seperti dokter yang menyelamatkan nyawa, ilmuwan yang menemukan teknologi baru, profesor yang mencetak generasi pintar, insinyur yang membangun negeri, bahkan seniman yang membawa identitas bangsanya, lebih memilih bekerja di luar negeri daripada mengabdikan diri di tanah air. Kenapa bisa begitu? Alasannya seringkali kompleks dan menyakitkan, mulai dari gaji yang jauh lebih layak, fasilitas penelitian yang lengkap, birokrasi yang sederhana, hingga rasa aman dan penghargaan yang mereka dapatkan sebagai profesional. Di luar negeri, karya mereka dihargai, suara mereka didengar, dan potensi mereka diberi ruang seluas-luasnya. Tapi ada sisi emosional yang jarang kita bahas. Orang-orang ini seharusnya bisa jadi kebanggaan bangsa. Nama mereka seharusnya harum di negeri sendiri. Namun kenyataannya, sumbangsi terbesar mereka justru dinikmati oleh negara lain. Dan kita yang ada di sini hanya bisa menonton dari kejauhan antara bangga karena mereka hebat, sekaligus kecewa karena negeri ini seakan-akan kehilangan anak-anak terbaiknya. Jadi, fenomena brain drain bukan sekedar cerita tentang orang-orang pintar pergi ke luar negeri. Ini bukan sekedar kisah individu yang mencari kehidupan lebih baik. Ini adalah masalah besar yang bisa menghantam masa depan bangsa. Pertama, kita bicara soal kehilangan tenaga ahli. Ketika dokter-dokter spesialis lebih banyak bekerja di luar negeri, siapa yang akhirnya merawat masyarakat di dalam negeri? Kita sering dengar cerita rumah sakit kekurangan dokter anak, dokter jantung, atau ahli bedah. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi realita yang menyentuh kehidupan manusia. Kedua, kita menghadapi stagnasi inovasi. Penelitian-penelitian canggih lahir di luar negeri. Sementara di sini banyak peneliti yang menyerah karena fasilitas terbatas dan dana riset minim. Akhirnya kita hanya menjadi pengguna teknologi bangsa lain, bukan pencipta. Bayangkan, anak muda berbakat yang seharusnya bisa menemukan solusi besar untuk negeri ini justru memilih berinovasi di negara lain. Ketiga, ada yang lebih berbahaya. Lingkaran setan, ketidakpercayaan, semakin banyak orang pintar yang pergi. Semakin sulit bagi negeri ini untuk membangun ekosistem yang sehat. Mereka yang tersisa seringkali merasa sendiri, kurang dihargai, dan akhirnya ikut memutuskan untuk pergi. Siklus ini terus berulang, membuat negeri ini semakin kekurangan energi intelektual yang dibutuhkan untuk maju. Yang lebih menyakitkan lagi, banyak dari mereka sebenarnya masih
punya niat baik, mereka ingin membantu tanah air, mereka ingin membagikan ilmu, tapi sistem yang ada tidak memberi ruang. Birokrasi berbilit, transparansi minim, bahkan seringkali tidak ada aspirasi. Maka jangan buru-buru menyalahkan mereka, karena ketika seseorang memutuskan meninggalkan tanah airnya, biasanya itu bukan keputusan yang mudah, itu keputusan pahit yang diambil dengan hati yang berat. Anda sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan diam membiarkan orang-orang terbaik kita pergi satu persatu sampai akhirnya negeri ini benar-benar kehabisan tenaga ahli? Atau kita mulai bergerak meski dari langkah kecil untuk membuat perubahan? Kita bisa mulai dengan hal sederhana, menghargai tenaga profesional kita. Seorang dokter, seorang guru, seorang peneliti, mereka bukan sekedar profesi biasa. Mereka adalah pilar bangsa. Menghargai bukan hanya soal gaji, tapi juga soal penghormatan, pengakuan, dan memberi mereka ruang untuk berkembang. Kita juga harus mendorong transparansi dan keadilan dalam sistem. Banyak orang pintar kecewa bukan karena mereka tidak bisa bekerja keras, tapi karena hasil kerja keras mereka tidak dihargai atau bahkan terhambat birokrasi yang sangat rumit. Jika sistem lebih adil, lebih transparan, mereka akan merasa punya alasan kuat untuk tetap di negeri ini. Selain itu, dukungan terhadap riset dan pendidikan harus ditingkatkan. Negara maju bisa maju karena mereka menaruh perhatian besar pada penelitian dan pendidikan. Bayangkan, jika setiap anak muda berbakat di negeri ini punya akses ke laboratorium canggih, ke dana riset yang memadai, dan beasiswa transparan, mereka pasti punya alasan untuk bertahan, bahkan berinovasi di tanah air. Kalau kita harus mengabaikan masalah ini, jangan kaget jika suatu hari nanti negeri ini hanya jadi penonton. Kita hanya bisa bangga dari jauh menyebut nama-nama hebat sebagai orang Indonesia yang sukses di luar negeri. Sementara manfaat sebenarnya dirasakan oleh bangsa lain. Itulah akan jadi ironi terbesar. Kita kehilangan bukan karena mereka tidak mau mengabdi, tapi karena kita tidak memberi mereka alasan untuk kembali. Maka sebelum kita kehilangan lebih banyak lagi, mari kita mulai bertanya, apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita perbaiki agar orang-orang terbaik kita tidak hanya sukses di luar negeri, tapi juga mau pulang, mau membangun, mau menyalakan cahaya harapan untuk negeri ini. Karena sejatinya masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam atau yang melimpah, tapi oleh otak, hati, dan tangan anak-anak terbaik. Dan tugas kita bersama adalah memastikan mereka merasa di sini pun di tanah air ini mereka dihargai. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu video ini. Oke, makasih.